Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan perspektif hadis. Allah menciptakan wanita tidak sama dengan laki-laki, dan Allah menjadikan derajat wanita 3 kali lebih tinggi dari laki. Dan ada tugas besar yang diemban oleh seorang wanita. Wanita itu juga melahirkan pemimpin dari rahim mereka dan bukan dari jabatan mereka. Jika wanita kembali ke fitrahnya, maka negara ini akan menjadi negara yang besar dan sejahtera. Karena di balik pemimpin yang besar ada ibu yang luar biasa digunakannya. Dan Islam juga sangat menghormati seorang wanita. Terus, peran wanita secara sederhana menurut Suwondo. Yang pertama, sebagai warga negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam bidang sipil dan politik, termasuk perlakuan terhadap wanita dalam partisipasi tenaga kerja yang dapat disebut fungsi ekstern. Dan yang kedua, sebagai ibu dalam keluarga dan istri dalam hubungan rumah tangga yang dapat disebut fungsi intern. Selanjutnya, apa itu kepemimpinan perempuan? Menurut KBBI, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti keadaan memimpin. Kata pimpin mendapat awalan menjadi memimpin yang berarti memegang tangan seseorang sambil berjalan atau untuk menuntun, menunjukkan jalan dan sebagainya. Dan mengetuai atau mengepalai dan juga memandu dan memenangkan paling banyak dan melatih atau mendidik mengajar. Kemudian mendapat awalan menjadi pemimpin yang berarti orang yang memimpin, orang yang ditunjuk untuk memimpin atau buku petunjuk, dan selanjutnya mendapat awalan dan akhiran menjadi kepemimpinan atau leadership yang berarti perihal memimpin. Dan sedangkan perempuan adalah perempuan dewasa. Perempuan adalah makhluk Tuhan yang menjadi pasangan laki-laki. Berdasarkan pada pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan kepemimpinan perempuan adalah perihal cara atau keadaan seseorang perempuan dalam memimpin atau memegang suatu jabatan, baik formal maupun non-formal. Demikian kompleksnya permasalahan perempuan, sehingga dalam hadis Nabi SAW, term pemimpin dan kepemimpinan diungkapkan dalam berbagai kata, antara lainnya itu ada ra'iyah sebanyak 54 hadis, khalqa sebanyak 6 hadis, al-imam sebanyak 671 hadis, imamah sebanyak 4 hadis, dan al-amir sebanyak 494 hadis. Sedangkan term perempuan dengan berbagai derivasinya menggunakan term al-ur terulang dalam 67 hadis, al-walidah sebanyak 10 hadis, al-mar'ah sebanyak 5296 hadis, al-inath sebanyak 9 hadis, az-zawjah sebanyak 813 hadis, dan nisa sebanyak 817 hadis. Uraian di atas menunjukkan demikian besarnya perhatian Islam terhadap kaum perempuan. Hal ini terbukti dengan banyaknya term yang dipergunakan dalam mengungkapkan masalah perempuan. Ini berarti bahwa kajian terhadap perempuan dan sumber problemnya senantiasa menjadi khazanah yang menarik untuk diperbincangkan. Hadis tentang kepemimpinan. Selanjutnya ada hadis tentang kepemimpinan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin al-Haytham, haddatsana Auf عن الحسن عن أبي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملقوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. Yang artinya, dari Utsman bin Haytham, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata,
Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir menghentarkan mereka dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya ada kosakata mengenai penjelasan hadis di atas. Yang pertama yaitu kata yuflihu, berarti kesuksesan, kemenangan, kejayaan. Dan sedangkan kata qaumun bermakna jamaah atau kelompok. Dan kata amrohum berarti urusan, dan kata imro'atun artinya perempuan. Analisis frasa dan klausa penjelasan hadis di atas yaitu yang pertama, laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal. Yang dimaksud dengan kalimat tersebut di atas ialah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal atau perang Unta dengan ucapan yang telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu ba'da ma kittu an ulhiqa bi ashabil jamal. Sesudah hampir saja aku mengikuti pasukan Aisyah radhiyallahu anha, dan yang dimaksud ashab al-jamal dalam hadis ini adalah bala tentara Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahla Faris. Menurut Al-Kirmani, ahla Faris ditujukan untuk orang-orang Iran. Dan yang terakhir ada qad malaku alaihim min Kisra. Dalam riwayat Humaid disebutkan bahwa ketika Raja Persia meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menggantikannya? Mereka menjawab, anak perempuannya. Dan yang dimaksud dengan bintu Kisra adalah Burawan binti Syairawai bin Kisra bin Barwais. Asbabul wurud. Selanjutnya ada asbabul wurud atau sebab dituturkannya hadis di atas. Ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal atau perang Unta pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik setelah ditelusuri terjadi dalam kerajaan. Dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya dan ada juga yang menyebut inkompetensi. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi SAW, maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan itu pun terkabul. Pendapat para ulama yaitu Ibnu Hajar Al-Qaslani menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat ulama mengenai kepemimpinan perempuan. Yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin dan juga tidak dapat menjadi qadhi atau hakim. Alasannya, sebagaimana yang diungkapkan Al-Manawi, adalah karena lemahnya pemikiran perempuan, juga karena perempuan adalah aurat, merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin itu perlu banyak tampak di masyarakat. Selanjutnya, menurut Ibnu Jarir
Al-Qabari berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi hakim dalam perkara yang diterima persaksiannya. Pada konteks ini terdapat kesetaraan dalam persoalan saksi antara antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, kesetaraan ini pun berlaku pada persoalan kepemimpinan. Di sisi lain, hadis yang berkaitan dengan ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin patut dilihat dan dipahami dari konteksnya yang sifatnya adalah pemberitahuan, bukan bagian dari ketentuan hukum. Dan yang terakhir, menurut sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin secara mutlak. Kesimpulannya yaitu perdebatan atau perbedaan pendapat antara para ulama berkaitan boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin sejatinya merupakan perihal yang wajar. Masing-masing di antara para ulama memiliki alasan tersendiri dalam memahami suatu persoalan. Maka dari itu, boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin sangat tergantung dari pendekatan yang dilakukan dalam menelaah sebuah ayat maupun hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Dan juga melihat dari berbagai pendapat yang ada. Maka, jika dikaitkan dengan hukum Islam, masalah tentang kepemimpinan perempuan secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang membolehkan dan ada yang melarangkannya. Keduanya pun memiliki argumentasi atas pendapat yang dikeluarkannya. Dengan adanya kedua pendapat tersebut, umat Islam boleh memilih di antara salah satunya, dan yang terpenting tidak untuk saling menyalahkan pendapat-pendapat tersebut. Dan kajian terhadap masalah hukum Islam seperti tentang kepemimpinan perempuan tidak cukup hanya sekedar boleh dan tidak boleh atau halal dan haram semata, tetapi perlu ditelaah secara dalam akan setiap persoalan yang ada, sehingga pandangan hukumnya akan jauh lebih objektif. Karena itu, dalam memahami hukum Islam tidak cukup hanya sekedar berpedoman pada teks, tetapi perlu juga melihat konteksnya. Teks dan konteks adalah dua hal yang patut untuk dikaji, dipahami dan dilakukan telaah ketika hendak memahami hukum Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.